Halo sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax bersama saya Muhammad Marcelo Diansyah selaku pemeriksa fakta junior Mavindo yang akan menemani sahabat anti hoax pada BTS kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, sahabat anti hoax, pada episode BTS kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum literasi media bagi tuli. Berkaitan dengan tema ini, kita akan ditemani oleh Mbak Heni Mulyati yang merupakan tim penulis kurikulum literasi media untuk kawan-kawan yang tuli. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja nih kita sapa. Halo Mbak Heni, apa kabar? Halo Marcel, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, Mbak ini sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih Mbak ini, mungkin Mbak ini boleh nih memperkenalkan diri dulu supaya sahabat anti hoax lebih tahu dan juga lebih kenal kali ya dengan Mbak Heni. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam semua sahabat anti hoax. Kenalin, nama saya Heni Mulyati. Saya saat ini di koordinator kurikulum literasi media. Jadi di Mavindo saya juga sebagai anggota presidium untuk komite di edukasi seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Heni, mungkin ini cukup menarik ya Mbak dengan adanya kurikulum literasi media yang dikhususkan bagi kawan-kawan yang tuli. Mungkin Mbak Heni nih sebagai koordinator penulis kurikulum literasi media bagi tuli, boleh nggak Mbak diceritakan sedikit apa sih garis besar dari kurikulum ini Mbak? Siap, terima kasih ya. Mungkin sebelum aku cerita kurikulumnya, kita cerita dulu latar belakangnya ya. Kenapa sih ada kurikulum ini seperti itu. Jadi, Mavindo sendiri, kita pada tahun 2021, kita sudah mengembangkan buku panduan literasi media terkait dengan untuk kurikulumnya, panduan narasumber, dan fasilitator. Jadi memang kita sudah bikin buku itu, dan memang sasarannya pada waktu itu adalah untuk jurnalis dan juga umum seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu nih, kita tuh ngelihat, ternyata ada teman-teman kita loh yang juga membutuhkan literasi media. Nah, terus kita juga sempat ada intens juga komunikasi dengan teman-teman ya terkait dengan kelompok mana lagi sih yang butuh kita edukasi seperti itu, butuh kita kembangkanlah literasi medianya. Nah, dari berbagai diskusi salah satunya adalah pada teman-teman yang tuli. Nah, mungkin teman-teman juga sudah melihat ya bagaimana kan pandemi ini berefek pada aspek kehidupan ya. Dan dulu kan kalau webinar-webinar tuh ya kan sekarang sudah banyak ya yang menggunakan juru bahasa isyarat atau di TV-TV tuh misalnya ada pemberitaan kan banyak juga pengguna juru bahasa isyarat. Nah, artinya kan untuk teman-teman tuli ini sudah cukup banyak ya yang apa ya, ibaratnya memberikan akses yang lebih mudah seperti itu. Nah, akhirnya dari buku tersebut yang kita sudah kembangkan tahun lalu, kita adaptasi nih pada tahun ini untuk teman-teman yang tuli seperti itu. Jadi kami awalnya kita ada diskusi dulu nih sama beberapa teman-teman ya dari aktivis di isu tuli ya, ada teman-teman dari Gerkatin, dari Sigap, juga dari teman-teman yang mempunyai concern pada isu ini juga kita adakan FGD waktu itu secara online. Kita minta masukan. Ini kita mau bikin ini kira-kira seperti apa sebaiknya ya, seperti itu. Nah, sekarang ini tahapnya sedang revisi, jadi nanti kita masih terus akan diskusi lagi dan kita akan terus mengembangkan supaya cocok untuk teman-teman yang tulis seperti itu. Dan termasuk kita melibatkan juga Pusbisindo ya teman-teman ya terkait dengan buku ini. Itu sih gambaran umumnya secara latar Oh belakang. ya Mbak, jadi pentingnya untuk literasi untuk semua kalangan ya Mbak, intinya mah itu ya Mbak, Iya betul, adanya karena kan literasi media literasi ini. media ini harapannya lebih inklusif ya, artinya nggak cuma untuk kelompok-kelompok yang ya umumnya, tapi juga kelompok-kelompok karena kita juga perlu perhatikan, termasuk teman-teman yang difabel seperti itu. Makanya kita banyak mengadaptasi, kita banyak kembangkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Seperti itu, Marcel. Nah, Mbak, terkait dengan pembuatan kurikulum lagi nih, Mbak, tentu memerlukan tim yang kompeten pastinya ya pada bidang-bidangnya gitu. Nah, mungkin oleh Mbak Heni bisa nih disampaikan siapa saja sih pihak yang dilibatkan dalam penulisan kurikulum media untuk kawan-kawan yang tuli ini, Mbak? Ya, kalau dari internal kami di Mavindo kita punya tim kurikulum sendiri. Kita ada Mbak Yani, ada Mbak Cahya. Nah, dibantu juga oleh teman-teman yang lain ya. Ini seperti Mas Widi dari Gerkatin yang di Ngawi, kemudian Mas Ismail dari Sigap, juga dari ini kita akan dengan Mbak Yeni, dia salah satu relawan Mavindo Pontianak tapi juga punya concern di isu difabel. Nanti kita juga akan minta dukungan dari Mbak Laura ya selaku Ketua Pusbisindo untuk melihat bagaimana sih ini konteks sesuai dengan teman-teman yang tulis seperti itu. Secara penyusunan seperti itu. Jadi memang kita Hmm.
kita sebutnya kolaborasi ya, kolaborasi antara orang dengar sama teman-teman yang tulis seperti itu. Jadi memang ini masih banyak proses diskusi teman-teman ya terkait dengan kontennya, terkait dengan bahasanya juga kita harus buat lebih nyaman buat teman-teman yang tulis seperti itu, Kak Marcel. Oke, berarti memang melibatkan semua pihak yang sekiranya diperlukan ya, Mbak, dalam Betul menyusun banget. kurikulum ini. Iya, dan juga kita adaptasi beberapa hal ya. Misalnya kalau untuk durasi kita buat untuk sesinya itu dia 1 hari seperti itu. Dan walaupun dengan tema yang sama ya, jadi kita beberapa tema kita padatkan. Kita ada 4 tema. Kalau sedikit bocoran nih tentang bukunya sendiri ya. Jadi yang tema yang pertama terkait literasi media dan kerja jurnalistik. Sesi kedua periksa fakta. Sesi ketiga ngomongin soal etis bermedia dan evaluasi konten, dan sesi yang terakhir, sesi keempat itu bicara soal konten positif seperti itu. Jadi kita coba juga bagaimana nanti harapannya nih fasilitatornya ini juga bisa teman-teman tulis sendiri yang menjadi fasilitator seperti itu. Jadi nanti bisa kolaborasi dan nanti bisa ada interaksi di antara mereka. Itu sih yang kita harapkan. Oke, Mbak. Nah, selain berupaya nih dari Mavindo sendiri untuk memberikan sebuah ruang yang sama untuk kawan-kawan kita yang tuli, kira-kira ada nggak sih Mbak tujuan lain dari dibuatnya kurikulum ini gitu? Ya, ini sebenarnya kalau kita bilang ini sebagai apa ya, inisiasi awal ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak kok teman-teman yang teman-teman difabel lain yang sebenarnya bisa kita eksplor lebih lanjut seperti itu. Nah, ini menurut kami ini sebuah langkah awal ya. Nanti tidak menutup kemungkinan nih nanti ke depan kita buat tuh teman-teman yang khusus, teman-teman yang netral misalnya, atau teman-teman yang lain. Jadi memang tuh saat ini kita sebagai langkah awal. Jadi kami sangat membutuhkan banyak sekali apa ya, support, banyak masukan. Kalau seandainya nanti kurikulum ini sudah berjalan, ya kami sangat terbuka ya jika ada misalnya input yang membangun untuk kami ke depan. Itu sih paling Kak Marcel dari saya. Jadi literasi media bagi kawan tuli ini hanya baru langkah awal ya Mbak dari banyaknya yang lainnya gitu Mbak. Iya, jadi ini baru Tahap langkah yang lain. awal, nanti tahun ini kita mau coba untuk launching juga dan kita mau uji coba untuk pelatihannya. Nanti di tahun depan harapannya kita bisa implementasi nih untuk teman-teman di beberapa wilayah. Itu sih harapan ke depannya. Baik Mbak. Nah terkait penyusunan mungkin ya penyusunan dari kurikulum literasi media ini gitu. Bagaimana sih Mbak? Mungkin bisa diceritakan juga gitu. Bagaimana sistematika dari penyusunan kurikulum literasi media untuk kawan tuli ini? Iya, untuk sistematikanya kita ada kurang lebih ada 3 bab ya. Kita memang lebih sedikit daripada buku yang sebelumnya. Jadi yang pertama tuh bagian soal ngomongin tentang kawan-kawan yang tuli itu kayak gimana sih secara umum, kemudian literasi media seperti apa. Nah, kemudian pada bab kedua ini panduan fasilitator. Jadi kita melihat bagaimana sih fasilitator itu dalam prosesnya, apa yang harus diperhatikan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, bagian yang ketiga itu panduan narasumber. Jadi ketika ada narasumber yang memberikan sesi, ini loh acuan materinya yang bisa dikembangkan seperti itu. Jadi 3 bab ini yang nantinya akan menjadi bahan buat teman-teman untuk bisa, oh kalau sudah baca nih harapannya nanti bisa untuk bagaimana dia bisa menerapkan pada lingkungan terdekatnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau di pelatihan itu kayak training of trainer ya. Jadi bagaimana mereka nanti bisa memberikan ilmu ini lagi pada orang lain atau baik secara langsung individual ya, atau mungkin dia mau ngasih ilmunya nih nanti ke komunitas misalnya kita sudah kasih ibaratnya panduannya secara umum seperti itu. Jadi ada juga upaya dari kurikulum ini tuh supaya bukan hanya diterima oleh kawan tuli yang menerima buku ini ya Mbak, tapi juga bagaimana kawan-kawan tuli ini bisa menyampaikannya lagi gitu kepada orang sekitarnya yang juga sama tuli mungkin ya Mbak. Betul sekali, dan kita juga kasih panduan juga tuh bahwa nanti bagaimana sih interaksinya gitu ya, terus penggunaan juru bahasa isyarat atau mungkin hal-hal lain yang bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan. Itu kali Kak Marcel. Oke, nah dengan dibuatnya kurikulum ini Mbak, apakah ada segmentasi khusus gitu? Karena kan ini sudah sudah khusus tersendiri gitu ya terkait adanya kurikulum literasi media bagi tuli ini. Kira-kira apakah ada gitu segmentasi khusus yang ingin disasar oleh Mavindo? Ya, kalau bicara segmentasi ya, sebenarnya memang setelah kami diskusi sama teman-teman yang di isu tuli ini ya, itu ada banyak jenisnya teman-teman untuk tuli itu sendiri. Ada istilahnya, ada yang tuli, ada istilahnya hard of hearing ya, HOH Hmm. istilahnya, ada juga yang tuli ganda gitu loh. Memang ini sangat apa ya, butuh pendekatan yang khusus ya. Kita nggak bisa sama ratakan nih antara satu spesifik khusus ini dengan khusus yang lain gitu loh. Jadi memang kita menentukan beberapa standar. Artinya memang
ini teman-teman yang bisa ikut pelatihan ini seperti apa sih gambarannya, itu akan dituliskan di buku itu sendiri. Jadi memang kita untuk segmennya sangat, kalau secara tuli itu sendiri banyak ya, artinya ada cukup banyak spesifikasinya, tapi kami akan mengkhususkan untuk yang kawan yang tuli secara ini ya, spesifik tulinya seperti itu. Jadi nanti di buku ini kita akan kasih gambaran bahwa ini ada ragamnya, nanti apa yang akan bisa dilakukan dan sebagainya seperti itu, Kak Marcel. Oke, Mbak. Nah, berarti kurikulum ini masih dalam penyusunan ya, Mbak? Maksudnya, Betul, masih dalam proses, kita masih running, ini masih menunggu masukan lagi untuk materi beberapa ya. Kita masukin juga pengalaman dari kawan yang tuli ya, bagaimana mereka dalam bermedia, kita masih masukin juga. Nanti kita juga akan ada uji juga untuk melihat dari sisi kebahasaannya dari teman-teman yang tulis sendiri. Nanti kita masih agak panjang nih prosesnya, jadi kita semoga di November ini bisa selesai semuanya. kira-kira ada target nggak, Mbak? Mungkin ada nih sahabat anti hoax yang penasaran gitu ya dengan bukunya. Ada kapan sih kira-kira buku ini bakal launching, Mbak? Estimasi di akhir November ini ya. Jadi kita nanti di akhir November ini akan launching, termasuk juga untuk uji cobanya sekalian. Jadi kita mau langsung setelah launching ada pelatihannya yang akan kita libatkan juga teman-teman yang tulis sebagai peserta seperti itu. Nah, mungkin sahabat anti hoax yang penasaran dengan bukunya ditunggu ya sampai November ya, Mbak. Siap, kira-kira. Oke, Mbak, ini mungkin itu saja ya, Mbak, yang bisa ditanyakan gitu. Terima kasih Mbak Heni atas sharing dan waktunya pada BTS kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Heni dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang tuli. Dan juga tentunya bisa menambah wawasan bagi kawan-kawan yang penting untuk meningkatkan literasi diri. Yang tentunya agar tidak mudah terpapar hoax bagi semua kalangan. Nah, bagi sahabat anti hoax, boleh nih komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan kawan-kawan pada BTS kali ini. Dan juga kawan-kawan boleh memberikan saran untuk konten-konten apa sih yang bisa dibahas pada BTS episode-episode selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Dengan ini, saya Muhammad Marcelo Diansyah dan Mbak Heni Mulyati pamit undur diri. Sampai jumpa pada BTS episode selanjutnya. Dadah! Dadah, terima kasih ya.